Baik, nah tadi di bagian pertama, sekarang kita masuk di bab kedua. Bab kedua itu adalah ya bisa kajian pustaka, bisa kerangka teori, bisa landasan teoritis, bebas lah ya. Tapi kita biasa pakai kajian kerangka teori aja. Pakai kerangka teori. Nanti kajian pustaka di salah satunya. Nah, di bab kedua ini membahas tentang kerangka teori. Yang namanya kerangka teori itu adalah bagaimana ya teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian kita itu kita bahas. Ya, kita bahas secara detail, kemudian dicari tokoh-tokoh siapa yang mengeluarkan teori itu, kemudian teori itu kira-kira seperti apa di zaman sekarang ini. Nah, biasanya kalau di penulisan skripsi ataupun tesis itu seringnya memang dia itu dari definisi. Ya, jadi definisi. Jadi kalau tadi judulnya adalah transaksi jual beli spare part sepeda dengan akad salam, maka bab pertama sudah benar nih, berarti terkait dengan apa? Dengan jual beli, ya kan? Nah, tentang jual beli, apa itu jual beli? Disebutkan yang A, berarti ini bukan B ya. Yang A itu adalah jual beli, ya. Kalau mau lengkap jual beli dalam Islam. Nah, jual beli dalam Islam berarti yang dibahas pertama itu dimulai dari apa? Dari definisi, pengertian. Ya, pengertian. Jual beli itu dalam bahasa Arab itu apa? Al-bai', jamaknya adalah buyu, gitu kan? Apa itu buyu? Oh, tadomun atau mungkin tabadul, pertukaran. Jadi jual beli secara etimologi, secara bahasa, kemudian jual beli secara istilah. Ya, nah setelah definisi berikutnya adalah umpamanya dasar hukum jual beli dalam Islam. Berarti jual beli dalam Al-Quran apa? Umpamanya di surat Al-Baqarah, wa halallahul bai' wa harramar riba, bisa 279. Kemudian juga 275 juga. Kemudian juga nanti bisa di surat An-Nisa ayat ke-29. Ya, yang illa antakuna tijaratan antarodin minkum, itu di An-Nisa ke-29. Kemudian nanti ayatnya di bawah semuanya tuh dikasih ayat Al-Quran, kemudian tafsir, kemudian pendapat para ulama, kemudian juga nanti pendapat kita terkait ayat tersebut. Yang berikutnya setelah ayat adalah hadis. Hadis tentang jual beli ya apa saja, termasuk nanti yang paling penting adalah hadis tentang jual beli salam, kan? Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun. Ya, ketika Nabi SAW itu sampai di Madinah, ternyata orang-orang Madinah itu sudah melakukan jual beli salaf atau jual beli salam. Ya, maka Nabi bersabda, "Wa man aslafa", barang siapa yang melakukan salam, maka hendaknya mereka itu apa? Fi waqtil ma'lum, kemudian wa waznil ma'lum, wa kailil ma'lum ila ajali ma'lum. Jadi, kalau kalian itu membuat jual beli salam, jual beli salam, maka waktu penyerahannya itu jelas, kemudian timbangannya jelas, takaran ukurannya jelas, kemudian pokoknya spesifikasi itu sudah jelas. Berarti hadis ini menunjukkan dibolehkannya jual beli salam. Ini juga mentaksis nanti untuk jual beli di mana ada hadis mengatakan la tabi ma laisa indak, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada pada kalian. Awalnya tidak boleh, tapi kemudian ketika salam karena dia ada pesanan dan ada kebutuhan, maka kemudian diperbolehkan. Nah, tadi ada termasuk nanti ada rukun dan syarat jual beli. Kemudian pembatal-pembatal jual beli. Ya, kemudian jual beli juga yang diharamkan. Nah, termasuk tadi ada jenis-jenis jual beli. Nah, salah satu adalah jual beli yang sifatnya itu pesanan atau salam. Langsung ke salamnya. Jual beli salam adalah apa? Rukun dan syarat salamnya, dasar hukum salamnya, kemudian juga pendapat para ulama tentang salam sampai berakhirnya salam. Oke, nah itu di yang A. Yang B itu adalah tentang ya sekilas tentang spare part dari sepeda. Jadi spare part sepeda itu apa sih yang dijual belikan, disebutkan, kalau perlu ada gambarnya. Mungkin ada rantainya, ada bannya gitu ya. Itu boleh juga tentu. Ini yang dijual belikan itu adalah bendanya itu ini gitu ya. Nah, setelah spare part berikutnya itu adalah tadi dengan akad salamnya kan sudah. Akad salamnya itu sudah. Nah, termasuk nanti terakhir itu setelah itu selesai itu nanti ada teori-teori tentang jual beli itu di awal adalah. Nah,
B, kemudian C-nya nanti kita tambahkan dengan apa yang disebut dengan literatur review. Ya, literatur review atau bahasa lainnya adalah kajian pustaka terdahulu. Ya, kajian pustaka terdahulu maksudnya apa? Jadi nanti Pak Hasan itu mengumpulkan tadi biasa setahun itu antara 5 sampai 10 dari mulai tesis, jurnal internasional ataupun nasional ya yang membahas tentang tema yang mirip. Ya, tema yang mirip mana? Pertama bisa mirip dari sisi jual beli salamnya. Yang kedua bisa dari untuk spare part spare part dari sepedanya. Ya, atau mungkin nanti perspektifnya kalau ini kan berarti usul fikihnya. Nah, itu diperbolehkan atau tidak? Silakan dulu. Sini. Ya. Nah, ini menjadi bagian nih dalam analisis untuk jual belinya. Gitu ya. Nah, di literatur review itu nanti pilih ya, ada ambil 5 atau 5 sampai 10 tentang literatur review ini. Ya, kajian pustakanya. Nanti hasilnya begini. Ini proposan. Ya, Abdurrahman telah melakukan tahun 2019 telah melakukan penelitian mengenai jual beli sepeda. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan usul fikih. Kesimpulan dari penelitian Abdurrahman adalah bahwa jual beli tersebut sah atau dibolehkan dalam Islam. Nah, itu ya perbedaannya bahwa kami melakukan penelitian itu di Parung Panjang, sementara Abdurrahman penelitiannya itu di Kota Bogor. Kan beda tuh. Nah, itu sampai 5 atau 10. Cari-carinya di mana? Bisa di morarev.kemenag.or.id yang kemarin kita coba belajar ya. Belajar kan? Nah, itu cari semuanya. Kalau enggak di portal Garuda juga ada, kalau enggak di Google juga bisa. Googling berarti pakai titik PDF. Semuanya jual beli salam itu sudah banyak sekali ya. Nah, kemudian itu yang C, yang D terakhir itu adalah nanti namanya itu kerangka teori. Ya, kerangka teori. Kerangka teori itu menggambarkan tentang bagaimana model dari jual beli salam itu. Jadi jual beli sepeda yang dipraktekkan di sana itu sebenarnya dalam Islam itu seperti apa gitu kan ya? Apakah dia itu sah atau tidak? Gitu ya. Apakah dia itu dibolehkan atau tidak? Nah, nanti diperbaiki lagi tambahan-tambahannya, terutama dari sisi penulisannya itu masih banyak lah gitu ya. Nanti Pak Bukhari fokus di ininya jadi kontennya. Jadi judulnya adalah transaksi jual beli spare part sepeda dengan akad salam. Jadi kita fokus di akad salamnya. Nah, metodenya nanti bab 3 kan masih belum, ini mirip kayak ujian pra seminar gitu ya. Jadi biar yang lain pada semangat nih. Jadi nanti bab 3 itu akan membahas tentang metode penelitian. Nah, karena ini pendekatannya tentang halal haram, berarti nanti bahasnya itu tentang pendekatannya itu yang usul fikih. Nah, tinggal baca aja buku saya kemarin kan udah beli tuh. Baca, kalau yang nggak paham boleh ditanyakan. Nah, gitu aja. Nah, tadi yang paling penting di kerangka teori. Jadi kerangka teori itu begini. Kerangka teorinya itu adalah jual beli spare part kendaraan. Ya, prakteknya gimana sih prakteknya itu? Mulai dari kalau perlu dibuat gambarnya tuh. Pedagang pembeli datang ke tempat servis atau mungkin dia pesan lewat gadget, ya lewat online. Lewat gadget, lewat online gitu kan. Setelah pesan kemudian ada 2 versi. Ada yang mungkin dia itu transfer terlebih dahulu atau mungkin bayarnya itu belakangan. Ya, kalau transfer terlebih dahulu spesifikasinya itu disebutkan. Nanti kemudian toko itu akan mencari barangnya dengan spesifikasi yang ada ke berbagai toko di Jakarta. Setelah itu kemudian kemudian nanti diserahkan. Ada yang langsung diserahkan berarti dia sudah melakukan jual beli, tapi ada juga yang dia itu masih bayarnya itu nanti ketika sudah. Dua-duanya itu sah sebenarnya, termasuk nanti kalau mamanya dia itu uangnya kurang bisa aja bayarnya itu dicicil. Bisa bayarnya itu dicicil. Dan nanti bedanya apa dengan jual beli yang murabahah? Ya, kalau murabahah syaratnya itu untungnya itu harus disebutkan.
Ya, keuntungan itu harus disebutkan, dan pihak bengkel umpamanya dia harus beli terlebih dahulu pakai uangnya bengkel. Tapi pakai pesanan nggak apa-apa, tapi nanti syaratnya itu kalau merubah itu dia harus disebutkan untungnya. Untungnya itu berapa? Jadi saya beli spare part ini harganya 250.000 gitu ya. Saya jual ke Bapak dengan keuntungan sekian karena ya transportnya sekian, kemudian untungnya saya ambil sekian. Itu namanya baik jual beli murabahah. Nanti bayarnya mau cash bagus, kalau mau dicicil boleh juga. Nah, itu ya. Nanti yang di meter menitnya ditambahkan di nanti bisa baca buku saya.